Pagi hari ini kita gua ingin membahas tentang CX Trade ya. Bagaimana keluh kesahnya dan enak atau enggak enaknya menggunakan motor CX Trade ini. Menurut gua untuk menggunakan selama menggunakan CX Trade ini mungkin banyak kekurangannya menurut gua sih. Tapi nggak tahu menurut kalian itu rasanya gimana. Untuk keluh kesahnya itu kekurangannya mungkin ada di shockbreaker ya, shockbreaker depan sama belakang kayak keras gitu. Kemungkinan sih nggak tahu produk gagal atau nggak tahu emang udah didesainnya kayak gitu ya, keras shockbreakernya, apa emang produk gagal gitu ya. Tapi gua nggak menjelekan brand Yamaha gitu, cuman ingin memberi apa ya, memberi tahu lah apa kekurangannya itu. Tapi menurut kalian sih gimana gitu, apakah senasib sama gua atau enggak gitu. Yang gua rasain sih itu aja sih, masalah shockbreaker depan sama belakang. Pas awal gua beli dan coba emang udah keras, nggak empuk. Untuk desainnya sih oke menurut gua ya, bodinya, tapi sayangnya joknya itu kelebaran, jadi serasa gua teh mau bawa motor ini kecil gitu. Udah mah badan gua kecil gitu kan, jadi asing gitu gua bawa motor ini teh dilihatnya. Tapi untuk shockbreaker sih sekarang udah kayak ngerasa empuk itu, tanpa apa sih katanya sih, harus dikurangi olinya ya, oli depan yang shockbreaker itu sedikit dikurangin. Tapi gua belum coba sih ya, menurut gua sih janganlah dikurangin lah. Tapi kan udah ada takarannya pas di pabriknya atau ini kan, kemungkinan kan gua kan udah pakai peninggi ya, pakai sulingan itu pasti sama si abang-abangnya udah ditakarin olinya, jadi dia tahu. Tapi solusi yang paling sederhana menurut gua sih, ban juga harus apa ya, harus jangan keras gitu. Jadi ideal aja, gak keras amat. Pasti ngaruh sih itu juga menurut gua ya. Menurut gua sih ban juga ngaruh, kalau keras juga, apalagi kalau shockbreaker keras, ban keras tuh itu udah kerasa banget. Tapi ini gua pakai apa sih, ban tubeless, terus bannya nggak keras. Ini lumayan sih, shocknya lumayan udah empuk menurut gua ya. Tapi itu sih menurut penilaian kalian masing-masing, gimana solusinya gitu kan. Menurut gua sih solusinya itu yang sederhana, jangan sampai ban belakang atau depan kita terlalu keras gitu kan, bisa mempengaruhi shockbreaker juga. Menurut gua itu aja.
kelebihannya sih menurut gua itu dalam segi performa ya, performa untuk misalkan dalam hal dalam dalam hal misalkan ada lubang gede nih, kayak jalan jelek gitu kan ya. Aduh, tuh gitu sobleker. Aduh, dalam hal apa sih, jalan jelek terus lubangnya gede, misalkan setiap perjalanan misalkan nih, jalan apa sih, jalan berlubangnya sekitar lah 100 meter lah, jangan berlubang banget gitu. Itu enak gitu buat nanjaknya gitu kan, tanpa kita turun dan gak ngeden gitu kalau kita nanjaknya gitu, ngerti gak sih? Tuh guys, ini kan motor Mio gitu, Matic ya, yang bukan kayak gini X-Trail. Kalau misalkan kita nanjak itu di jalan yang berlubang gede gitu ya, itu otomatis enak gitu kan ya nanjaknya, kayak nggak ada ngeden-ngeden gitu gitu, atau kita turun gitu kan buat narik gitu, itu enak buat nanjak gitu. Ya mungkin keutamaannya itu aja sih menurut gue ya. Tapi mungkin ada banyak juga yang gua nggak tahu tentang keutamaan keutamaan CX ini, apa aja sih keunggulannya gitu kan, dan kekurangannya apa aja. Yang gua rasain sih cuman itu aja. Yang kekurangannya itu dari shockbreaker depan sama belakang, terus keunggulannya itu ya itu dari segi jalan berlubang, kalau tanjakan itu enak gitu digasnya, nggak ngeden, nggak aja sih menurut gua ya. Mungkin dari kalian kalau misalkan tahu apa aja keunggulan dan kekurangannya, bisa tulis di kolom komentar ya, kasih saran untuk gua gimana sih cara mengatasinya gitu kan, untuk kekurangannya ya ini ya, terutama masalah apa aja gitu kekurangannya, dari segi shockbreaker, terus setang, terus dari CVT, blok apa gitu, roller, dari hal-hal macam. Tapi menurut gua udah berapa tahun ini gua, 2 tahun pakai CX, si blok kirian itu si rollernya udah kerasa bunyi gerdek gitu ya. Kenapa ya? Kemarin sih pas bulan lalu gua udah ganti roller ya, tapi belum ganti ininya sih, rumah rollernya masih bagus, cuman masalah ini aja pak, rollernya itu kata si abangnya sih masih bagus, masih gak ada kendala. Cuman pas gua pakai itu masih geretek kalau misalkan gua kencengin yang ngegas gitu di trek lurus, kayak deret gitu. Gak tahu gua tuh solusinya apa, apakah harus ganti satu setnya gitu kan, atau cuman ganti rumahnya aja, itu gua belum tahu itu ya. Tolong untuk para suhu bisa memberikan solusi kepada aku, kepada saya. Oke, mungkin itu saja yang gua bisa sampaikan ya, yang gua bisa sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuan dan Nyonya yang budiman. Oke,